Apakah Prabowo Gibran blunder? Simak penjelasannya. Gini, siapapun yang dipilih itu pasti ada pro dan kontra loh. Misalnya pilih siapa? Pak Erick Thohir misalnya. Pasti ada pro dan kontra juga. Yang menolak juga ada. Kekuatan politik yang menolak juga mungkin ada. Atau pilih siapa? Ibu Khofifah. Pro dan kontra juga pasti ada itu. Nah, pilih Gibran, pro dan kontra juga pasti ada. Ini soal pilihan ya. Misalnya gini, pro dan kontra itu bisa dua. Ada yang di elit, ada yang di publik. Kalau yang di elit tuh mungkin kadang bisa dikomunikasikan, kadang bisa jalan buntu sehingga pisah jalan koalisinya. Kalau penolakan di elit. Ada juga penolakan di publik. Nah, ketika penolakan di publik ini diukur aja, ditakar aja. Seberapa besar penolakannya, masih manajeable apa enggak, apakah orang yang menolak itu awalnya pendukung kita atau memang sudah enggak dukung kita juga. Misalnya begini, Gibran ini banyak banget penolakannya, misalnya. Tapi yang nolak sebagian besar dideteksi pendukung Ganjar sama pendukung Anies semua nih gitu. Artinya buat Pak Prabowo nggak ngefek dong. Karena nggak pakai Gibran pun orang ini nggak akan milih Pak Prabowo. Pendukung Erik. Nah misalnya begitu. Jadi ini hitung-hitungan. Tapi kalau menurut saya blunder atau enggak itu berdasarkan itu. Jadi kalau misalnya nanti saya tetap beranggapan ya ini belum definitif ya. Kalau nanti misalnya besok kah atau hari Rabu kah didaftar ke KPU bersama Gibran, pasti sudah melalui hitung-hitungan bahwa yang menolak dengan yang mendukung kalau nggak impas ya positif resultnya. Hitung-hitungannya untung.